Jangan sampai kejadian kedua kali seperti saya dulu. Harta yang kita kumpulkan bertahun-tahun bisa habis. Halo Sobat Podcast, ketemu lagi dengan saya Brosis di Podcast BPJS Kesehatan. Gimana kabarnya sobat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita kedatangan narasumber yang, pastinya Sobat Podcast sudah pada tahu semua ya. Seorang legenda lawak, yang saya sendiri juga ngefans banget. Ini sosok yang dulu saya cuma bisa nonton di TV, sekarang bisa ketemu langsung. Please welcome Bapak Kadir Sri Mulat. Waduh. Tepuk tangan dong. Ini podcast di mana sayanya yang nervous Pak Kadir. Nervous? Bener nih. Betul. Oh, kenapa? Soalnya saya tuh ngefans. Karena saya tuh sering nonton filmnya Pak Kadir. Apalagi kalau mau lebaran tuh. Oh. Kan suka ditayangin tuh. Ya dulu. Oh, ngefans sama saya. Oh, yang ngefans. Lo biasanya orang yang ngefans sama saya, ya? Itu nganterin oleh-oleh. Iya. Saya nggak tahu alamatnya. Nantilah kalau nanti minta alamatnya ya Pak Kadir. Boleh. Paling dikasih obat. Enggak, saya kasih surat doang nanti. Oh iya. Nah, Pak Kadir, saya tuh kalau ingat Pak Kadir selalu ingat pasangannya nih. Oh iya. Pak Doyok. Pak Doyok. Nah, itu Pak Kadir, Pak Doyok, dua-duanya sehat selalu nih, dua-duanya nih ya. Alhamdulillah Pak Doyok sehat. Pak Kadir sehat. Saya sehat. Waduh, benar. Dulu kalau nonton filmnya itu ada satu yang saya suka itu namanya Pinter-Pinteran. Pinter-pinteran, ya. Terus ada. yang kalau serial TV-nya itu Kanan Kiri Oke. Kanan Kiri Oke itu dari mulai film layar lebar ya, 1, 2, 3 ya. Akhirnya dibuat terus serial sinetron. Ya, itu yang sama Diana Pungki ya. Itu Cak Brodin. Bukan Cak Brodin. Loh, namanya bukan Cak Brodin. Brosis. Siapa? Brosis. Ya hampir sama Brosis, Brodin. Kalau buat Pak Kadir bebas. Ya, Pak Kadir mau manggil saya apa aja, boleh. Betul ini. Buat idola mah nggak apa-apa. Nah, ngomong-ngomong nih Pak Kadir, kan kita selalu ingat kalau Pak Kadir itu orang Madura pasti. Ya, orang taunya saya Madura. Betul, karena makanya saya sampai baju Madura nih. Sampean. Karena pengen ketemu Pak Kadir, saya pikir Pak Kadir kan orang Madura. Mesti saya datang pakai baju Madura. Iya. Mesti gitu. Mestinya ya. begitu. Orang Madura tidak selalu pakai baju Madura gini. Kayak gini ya. Iya. Itu hari-hari tertentu. Ya. Tapi Pak Kadir orang Madura asli? Saya bukan Madura. Oh, malah bukan loh. Saya orang Kediri. Oh, Kediri? Iya. Waduh, tapi kok bisa jadi kayak ikonnya orang Madura loh? Lah, itu kelebihan saya. Gimana nih? Loh. Emang waktu itu ada casting film. Ya, casting film perannya peran Madura. Iya. Iya kan? Saya diajak sama teman harus ikut casting ya. Begitu saya ikut casting, dari beberapa lawan itu yang menang saya. Oh. Nah, iya. Barulah jadi akhirnya suka pakai aksen Madura. Itu enggak, sebetulnya bukan suka ya. Produsernya yang suka. Ya, setelah filmnya meledak, nama saya terangkat, produsernya suka dengan suara saya, saya dikontrak bertahun-tahun harus logat Madura. Waduh. Mulai tahun berapa itu saya main film tahun 87 ya, sampai tahun 94 dikontrak. Waduh, itu udah lama banget ya itu kontraknya ya. Lumayan. Saya ingat banget satu percakapannya Pak Kadir tuh sama Emma Waroka dulu. Ya. Pernah waktu itu Pak Kadir tuh lagi ngopi. Oh iya. Ngopi, Pak Kadir tuh bilang gini, kopi dari mana ini? Kata Emma Waroka, dari Medan. Pantesan sudah dingin gitu. Saya di situ ketawa. Jadi Pak Kadir mikirnya kopinya dari Medan dibawa ke Jakarta ya. Pantas sudah dingin deh. Ya, tuh. Pantas sudah dingin. Itu sekarang jadi ada di TikTok. Ada. Saya ingat lagi nama Pak Kadir. Udah gitu sama kejadian Pak Kadir yang ada orang buta datang beli radio. Nah, dia protes awalnya. Oh, saya nggak ditipu ini katanya. Kenapa? Saya kan mintanya radio merek Sony. Ini kenapa tulisannya ada suaranya Radio Republik Indonesia. Akhirnya Pak Kadir pakai mic. Pak Kadir ini pura-pura bilang, saudara pendengar, inilah Radio Republik Sony. Langsung dibeli radionya ya. Iya, betul. Itu keren banget itu. Emang banyak cuplikan-cuplikan sutradara saya akui ya. Sutradara film tuh jeli sekali, nggak tahu dia dapat ide dari mana.
Mungkin seorang sutradara juga mendapatkan satu anugerah ya, dari Tuhan ya. Mereka diciptakan dan diberi kelebihan masing-masing setiap manusia. Betul, sutradaranya keren, dibawakannya oleh Pak Kadir jadi dapet. Nah, yang bawakan lebih keren. Lebih keren lagi, pasti itu mantap. Nah, kalau Pak Kadir ini kan juga tidak hanya dengan aksen Maduranya, juga kental dengan karirnya di Sri Mulat ya. Nah, boleh dijelasin nih Pak Kadir, gimana sih awal merintis karirnya? Kalau merintis karir, kalau diceritakan panjang sekali. Panjang ya. Saya mau masuk Sri Mulat tuh, tidak semua pelawak bisa masuk Sri Mulat. Oh iya sih. Dari 100 pelawak di kampung mungkin 1 orang yang bisa. Wah. Sulit sekali. Iya. Jadi Sri Mulat itu bukan artinya itu kayak membuat satu benih ya, membuat benih. Ini nanti bibit-bibit lawak ya. Itu enggak ada. Oh. Ya. Pemain pelawak yang masuk Sri Mulat itu adalah pelawak yang sudah jadi. Oh, jadi harus sudah jadi Sudah jadi. Oh iya. Ya, ikut casting istilahnya ya, ikut casting di Sri Mulat. Nah, saya kepingin memang waktu itu kita tolak ukurnya itu pelawak yang sukses harus masuk Sri Mulat. Dari daerah loh ya. Iya. Saya bicara daerah. Kalau bisa masuk Sri Mulat, semua kesenian daerah itu udah angkat tangan. Oh, jadi gitu. Iya, Ya gitu. waktu itu loh waktu ya. Itu ya. Ya waktu bukan itu. sekarang. Dulu. Makanya kesenian. kenapa artis pelawak-pelawak zaman dulu tuh berkualitas banget lawakannya itu. Jadi saya kepingin masuk Sri Mulat, saya adalah seniman daerah. Mungkin kalau di Betawi namanya lenong ya. Kalau di Jawa Timur ada ludruk, ada sandiwara, beberapa sandiwara ya. Nah itu saya ikut sandiwara, saya kepingin ikut Sri Mulat. Saya harus latihan dulu di sandiwara saya. Iya. Apa resep Sri Mulat? Ya, kenapa bisa sukses dan kenapa beberapa pelawak yang masuk Sri Mulat banyak yang dikembalikan, ditolak. Oh gitu. Lucu bagaimanapun juga belum tentu bisa masuk Sri Mulat. Iya. Lah ternyata resepnya Sri Mulat itu adalah improvisasi. Di lapangannya ya. Ya, bisa. bertarung improvisasi. Iya, ingat tuh kalau Sri Mulat tuh ingat. Ada. Nah, sementara kesenian darah itu pakai skenario lawaknya. Oh, iya. Lawaknya pakai skenario semua, harus hafal. Lah di Sri Mulat tidak ada skenario. Itu yang tidak dimiliki oleh pelawak-pelawak daerah waktu itu. Hanya Sri Mulatnya di situ. Di situ. Improvisasinya ya. Setelah saya tahu resepnya, saya terpaksa di sandiwara saya itu latihan selama 2 tahun belajar improvisasi. Setelah saya merasa saya punya satu kemampuan, baru saya berani masuk Sri Mulat. Tarung di situ ternyata berhasil. Emang benar ya. Dan diterima. Tapi memang lawakan Pak Kadir itu emang improvisasinya itu sampai sekarang tuh masih ngena gitu, masih pas gitu. Jadi masih bisa dipakai. Nah, kalau itu kan sebelumnya Pak Kadir memang sudah ahli dalam melawak ya, udah lama berkarir. Kalau sekarang sehari-harinya Pak Kadir sibuk ngapain nih sekarang? Saya tetap melawak. Tetap melawak juga masih ada, masa ya? Jadi petani tidak mungkin. Siapa tahu kan nyambi. Masa saya jual sate? Nah, bisa jadi. Sampean pantes deh. Iya, betul. Saya kalau jual sate saya makan sendiri satenya, Pak. Biar tambah gendut. Iya. Enak soalnya sate Madura. Jadi sate. Gimana? Jadi sekarang ini saya tetap melawak, nunggu panggilan ya. Nunggu panggilan. Ya, nanti kalau ada panggilan ya seperti ini. Ini termasuk ya. Ini termasuk. Ini panggilan ini. Kalau lagi nggak dipanggil? Kalau dipanggil? Iya. Ya nunggu dipanggil. Oh iya, betul. Betul sih, Pak. Betul ya. Jadi sepertinya saya salah nanya ya. Iya. Kalau nggak dipanggil ya nunggu dipanggil. Nunggu dipanggil aja ya, Pak ya. Jadi kita ada beberapa televisi swasta ya, jadi bintang tamu kayak apa gitu. Iya. Ada sinetron yang butuh ya. Nah itu masih lah ya. Dan sekarang udah mulai naik lagi nih, banyak yang manggil ya. Ya mudah-mudahan. Amin. Kita doain ya. Nah, dari sini terus dipanggil lagi lagi nanti. Nah, pernah reunian nggak Pak sama teman-teman artis Pak Kadir? Oh sering. Sering manggung bareng tuh? Sering. Oh sering Jadi, ya.
Sering ketemu setiap bulan itu ada arisan juga. Ada arisannya. Iya, ada arisan. Ada arisan dengan mantan-mantan Sri Mulat. Mantan Sri Mulat ya? Dan sekarang karena mantan Sri Mulat itu lakinya tinggal 4, ceweknya tinggal 3 ya. Kalau nggak salah itu Pak Kadir, Pak Tarsan ya. Pak Tesi ya. Pak Kabul ya, Pak Ya. Tesi Kabul. Terus Pak Polo. Pak Polo ya? Ya. Kalau Pak Doyok nggak masuk? Pak Doyok itu bukan Sri Mulat. Oh, bukan. Tapi sering Jadi bintang tamu ya? Bintang tamu. Iya. Bintang tamu Sri Mulat. Iya. Pak Doyok punya grup sendiri namanya Doyok Group. Oh, Ya. iya. Tapi karena di filmnya selalu bareng nih, jadi pokoknya kalau ada Pak Kadir ingatnya ya Pak Doyok. Ya, karena itu di film ya, Iya, itu iya. ditemukan sama produser untuk digabungkan Doyok sama Kadir waktu itu. Betul. Gitu. Iya. Nah, bicara tentang keseharian pasti bicara juga tentang pengalaman nih. Nah, saya sudah nyimpan mata-mata banyak di tempat ya, dan saya sudah nyari tahu tentang Pak Kadir ini. Katanya saya dengar-dengar Pak Kadir sempat pernah mengalami sakit berat ya Pak. Kalau nggak salah itu pernah divonis sakit jantung ya. Nah, itu gimana itu ceritanya nih? Itu. Wah, seru ini pasti. Itu saya awali dari awal mula yang itu ya. Orang itu kadang-kadang tidak kontrol ya. Tidak pernah mengontrolkan diri ke rumah sakit ya. Lalai, lupa, enak-enakan karena merasa badannya masih sehat. Masih muda, masih sehat, masih seger muda ya. Waktu itu saya umur 50 tuh ya masih kuat lah ya. Hebat. Masih kuat-kuatnya, masih sehat-sehatnya. Lupa. Ya, lupa, tidak kontrol dan makan seenaknya ya. Wes, mumpung ada duit Iya, ya. semua makanan cobain. Wes, ya. pokoknya udahlah enggak aturan dah ya. Aturannya tidak ada. Lupa bahwa satu saat kita ini bisa sakit. Ya, betul. Ya. Satu saat kita akan mati juga kan gitu ya. Tapi manusia lupa, semua itu lupa. Kalau sudah dekat dengan uang ya, dengan kesuksesan, popularitas, nah itu semua lupa. Ya mungkin karena saya tuh awalnya berangkatnya dari kesenian tradisional ya, yang tidak pernah pegang duit. Jadi lupa makan enak, terus bisa ya. Nah, dari itu satu saat saya kena serangan jantung. Ya, kena serangan jantung itu saya divonis sama dokter itu tahun 2001 akhir mungkin ya. Divonis saya kena penyumbatan. Waktu itu masuk rumah sakit, setelah di rumah sakit pertama-tama kena serangan tuh sakit di dada sini. Sakit banget ya. Sakit panas, sakit di sini. Tapi enggak sampai sesaan, enggak, tapi sakit aja. Setelah saya sakit, saya rasakan kenapa enggak hilang-hilang sampai sore ya. Mulai kemarin saya gitu, saya panggil dokter yang bisa saya panggil ke rumah. Begitu diperiksa sama dokter, saya salut sama dokter itu ya. Iya. Pak Kadir cepat ke rumah sakit sekarang juga. Dia sigap ya dokternya. Kenapa dokter? Kaget saya. Pak Kadir kena angin duduk. Iya kan? Saya paham. Jadi jangan sampai saya makin kaget mungkin. Bahasanya gitu. dipilih ya. Bahasanya diambil bahasa yang lebih halus. Pasien jangan sampai kaget. Karena kalau langsung to the point, Bapak kena jantung. Kena serangan jantung. Bisa kolaps beneran itu. Loh, tidak saya saja, istri saya. Keluarga yang panik semua. Mungkin tetangga-tetangga ikut kolaps. Iya benar. Langsung panik sekelurahan ya. Begitu saya dibilang angin duduk, oke cepat ke rumah sakit. Iya. Saya langsung berangkat ke rumah sakit ya. Begitu saya menuju rumah sakit di UGD, biasa di IKG sini akhirnya saya dikasih satu obat yang ditaruh di bawah lidah. Tes, cek darah tinggi saya naik, yang enggak punya darah tinggi jadi punya. Langsung 180 itu. Tinggi itu. Iya. Tinggi itu, Pak. Ya kaget kan. Iya. Wah, kenapa ini kok sini jantung saya kok langsung dikasih obat di bawah lidah. Ya. Saya dibawa habis itu dari UGD, Pak Kadir enggak boleh pulang. Nginap rumah sakit. Masuk ICU. Lebih kaget lagi saya ya.
istilahnya di penyakit jantung itu ICU ya. Ya, Masuk ICU Mbak tahu pokok ICU. 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 Tapi kalau jantung ICU. Memang ICU ya? Benar Iya. ya? Oh, berarti saya yang salah berarti. Oh. Saya yang so tahu. Aduh. Oke. Yo, Berarti Pak Kadir lebih tahu. yo nopo sampean Ade. Saya tahu ke sampai ke sini ya. Cak Brodin. Cak Brosis. Cak Brosis. Brosis. Ya, itu Berarti tadi. benar Pak Kadir. Wah, saya di ronsen sini sih pokoknya segala lah ya diperiksa. Saya langsung masuk ICU, dinyatakan saya kena penyumbatan. Oh. Diduga Diduga dulu saya kena penyumbatan. Ya, makanya saya dimasukkan ke ICU. Terus dokter bilang sama saya, Pak Kadir, besok pagi harus masuk ruang operasi ya. Wah. Kenapa dokter? Di kateter. Oh. Kalau di kateter nanti dinyatakan ada penyumbatan, Pak Kadir harus pasang ring siap. Siap dokter. Iya benar. Saya udah bilang siap. Iya udah siap ya. Harus karena udah kondisi darurat ya Pak Kadir. Gak taunya, ini di ruang ICU itu kan disekat sama hordeng. Iya. Ya, hordeng semua. Sebelah saya tahu-tahu ada orang datang malam itu. Ya, itu baru saya datangnya sore, malamnya ada orang masuk ke situ. Oh ya? Saya kembali lagi ya. Setelah saya dikasih obat di lidah situ, ini sakitnya hilang. Oh. Ya. Yang awalnya sakit banget ya. Itu hilang. Terus saya istirahat di situ karena besok pagi saya harus pasang ring. Malam itu juga ada orang datang bawa keluarganya. Di sebelah saya. Ya. Karena tahu saya artis, itu yang ngantarkan itu adiknya masuk kamar saya. Tuduh. Dia ngintip gini, Pak Kadir ya? Iya. Kena serangan jantung juga? Iya. Terus mau pasang ring Pak Kadir? Iya. Kapan? Besok pagi, saya gitu. Jangan mau. Wah. Orang itu bilang. Orang itu bilang gitu? Iya. Kenapa jangan mau saya gitu? Nih, saudara saya ini. 3 bulan dipasang ring, ngap-ngap lagi tuh. Oh, jadi dia bilangnya ke saudaranya itu udah dipasang tetap aja ngap-ngap gitu ya 3 bulan kemudiannya. Nah itu saya berpikir, waduh ngeri juga ya. Iya. Udah dipasang ring masih gitu. Iya. Oke. Besok pagi saya dibawa ke ruang operasi. Tes, kateter lewat sini. Ini dipotong kan nadi ini ya. Potong kateter. Masuk. Lihat tuh Pak Kadir. Saya bios lokal ya, jadi bisa lihat di TV. Iya. Lihat itu Pak Kadir. Saya lihat, nih, nggak jalan sama sekali. Hanya satu penyumbatan dari seluruh pembuluh darah yang ada di sini. Ya, hanya satu. Satu titik itu ya? Ya, tapi 96%. Oh, ini pengaruhnya. Memang penyumbatannya itu. Penyumbatannya itu. Itu 96%. Jadi dinyatakan cuma sisa 4% doang kalau jalannya nggak bisa ya. jalan, udah tinggal 4%, udah nggak bisa jalan tuh darah. Ya, harus diring Pak Kadir itu. Nah, jangan dulu dokter. Kenapa? Saya belum siap gitu. Kenapa belum siap? Ini pasang ring. Saya masih ingat omongannya orang itu. Oh iya, karena ingat yang kemarin ya. Nah, yang dibilang 3 bulan masih begitu lagi. Udah nggak jadi di ring dokter kan mesti pasrah ya udah. Iya. Ya udah. Ini tinggal masukkan loh Pak Kadir. Ini udah di kateter. Tinggal masukkan ring. Iya. Saya tetap jangan dokter. Oh. Ya Akhirnya udah. Pak Kadir pulang. Ini Pak Kadir kalau sudah dipasang ring, nggak sampai 15 hari Pak Kadir udah kerja lagi loh. Oke. Ya, saya nggak mau. Jangan dokter. Ya udah. Karena kesugesti tadi ya. Ya itu. Sugestinya kuat ya. Setelah itu saya pulang. Hanya 2 hari saya di situ dipulangkan. Saya hanya mengandalkan obat. Sampai bertahun-tahun saya tidak kerja. Coba bayangin. Oh, jadi bertahun-tahun setelah itu Pak Kadir nggak bisa kerja ya? Saya buat kerja ngos-ngosan. Iya, udah capek. Gimana sih capek Sesek dulu? ya. Sesek kan takut. Iya. Nanti anfal di jalan kan bingung juga saya. Bahaya malah ya. Coba bayangin. Ya, itu biayanya sangat tinggi sekali waktu itu. Nah, selama saya nganggur ini, dari mana duit masuk?
Oh iya, karena nggak ada pemasukan ya. Sementara anak-anak saya 6 masih kuliah. Wah, pengeluaran banyak, pemasukan nggak ada. Itu. Katanya sampai jual-jual barang ya Pak Kadir ya? Mau Rumah tidak juga mau, mobil, ya? mau tidak mau, seluruh yang ada di rumah itu pertama yang ada di rumah dulu. Ya, bukan rumahnya, tapi yang ada di rumah. Mobilnya istri saya jual. Habis itu mobil saya tukar dengan mobil kecil. Karimun kecil itu pun second saya beli. Buat mengganti biaya berobatnya tuh. Buat mondar-mandir aja. Barangkali saya mau ke rumah sakit atau apa ya. Udah perhiasan istri yang berlian semua habis, tabungan habis total. Ya. Nganggur selama 6 tahun saya. Setelah itu udah nggak punya duit lagi dalam beberapa tahun itu. Mau tidak mau saya jual aset di kampung itu dua itu rumah ya, itu ya. 2 rumah ya. Sebentar Pak Kadir, kalau untuk biaya berobatnya sendiri kemarin memang tinggi sekali ya? Nggak tinggi, biaya hidup makan. Biaya hidupnya. Rumah sakitnya nggak tinggi waktu periksa pertama itu. Ya? Iya, itu nggak tinggi ya. Tapi untuk hidup selama 6 tahun nganggur. Istri saya nggak kerja. Ya, anak-anak belum kerja, masih kuliah. Dan ini kuliah kan harus hidup terus. Makan berjalan terus. Berobat berjalan terus. Iya, kalau berobat jalannya ya. Terus semua ya. Kebutuhan listrik, kebutuhan bensin, motornya anak-anak saya. Selama 6 tahun ya itu. 6 tahun. Itu udah saya nganggur, jual rumah di kampung, udah habis 2. Terus saya berpikir, ini lama-lama habis harta saya ini. Iya ya. Kalau saya tidak pasang ring ini. Iya kan? Nah, mulai di situ terpikir lagi ya. Mulai situ terpikir untuk pasang ring. Nah, dan waktu itu saya masih punya aset di Tambun itu ya. Saya jual lagi. Saya pegang uang waktu itu yang di Tambun saya jual 0,5 miliar lebih ya. Lebih hampir 600 waktu itu saya pegang duit. Saya bismillah. Saya harus pasang ring. Ke rumah sakit lagi. Nyari dokter yang lama itu. Oh, nyari lagi. Berarti sekitar tahun 2007 ya, kan 6 tahun ya. 2007. Nah, gimana tuh prosedur pasang ringnya itu gimana tuh? Begitu saya nyari dokternya di Harapan Kita waktu itu ketemu sama dokternya, ditanya, "Loh, kenapa Der?" Gitu aja dokternya udah akrab sama saya. Saya sering kontrol kan. Saya mau pasang ring dokter. Oh, sekarang mau ya? Bener. Bener nih. Iya dokter. Udah siap? Oke. Ya. Tinggal pilih. Ini ringnya. Yang ini, apa yang ini? 3 macam. Yang paling bagus yang mana dokter? Yang ini. Ya. Berapa harga? Sekian. Oke. Saya gitu aja. Iya. Itu emang seberapa mahal tuh pasang ringnya itu biayanya tuh Pak? Nah, waktu itu masih... Wah, kalau orang nggak punya duit ya mahal. Iya. Orang kan pasti inflasi ya, tapi kisarannya berapa? 30 ada? Nggak ada. Hampir 100 semua. Hampir 100 semua. Di zaman dulu itu ya. Wah. Belum ada BPJS lagi waktu itu ya. Waktu itu belum ada BPJS. Iya, masih saya tidak ikut asuransi kesehatan. Iya kan? Jadi, nah, itu kesalahan saya. Saya lengah. Bener, jadi harus ngeluarin biaya sampai semahal itu ya. Iya. Tapi setelah pasang ring gimana? Setelah pasang ring 2 hari saya harus latihan jalan ya. Latihan jalan 15 hari. Dari tahun berapa itu? 98 ya. 97 ya. 97. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang enggak ada masalah. Wah. Alhamdulillah ya. Iya. Waduh. Akhirnya mau tidak mau keluarga saya dengan sisa uang itu saja, ayo kita merintis, belajar usaha. Usaha apa tuh? Buka warung soto Kudus. Oh, tapi sekarang masih terus? Sampai sekarang, alhamdulillah. Kalau toh ada jobnya itu sepi, bagaimanapun juga, keluarga masih selamat. Masih bisa. Ya, tidak seperti dulu. Iya, betul. Saya nganggur, keluarganya bingung. Uangnya nggak ada. Nah, ini juga pesan buat seluruh masyarakat. Satu, kebetulan sekarang kan sudah ada BPJS. Ya. Jangan sampai tidak ikut BPJS. Iya. Wah, luar biasa. Anggap saja nabung. Kalau kita nabung di rumah,
satu saat kan kita ambil, Iya, betul. habis lagi, ya. Betul. Nabunglah ke BPJS, Iya, ya. betul. Untuk kesehatan kita sendiri, Benar. ya. Pak Kadir, saya ini orang nggak punya, ya misalnya uang saya sedikit, ya. Ambil yang kelas paling rendah. Iya, ada kelas 3. Berapa harganya? 35.000. 35.000 sebulan. Iya. Sisihkan uang 35.000 itu. Iya kan? Sewaktu-waktu Anda sakit jantung, Iya. ya, mau cuci darah, sakit apa saja, kanker, Betul. masuk sudah punya kartu BPJS. Sudah banyak BPJS. Dan juga Pak Kadir ya, untuk yang mungkin sedang kurang mampu atau gimana, bisa ikut juga program PBI, penerima bantuan iuran. Oh, Dapat iya. kelas 3, Ah, ah. nanti iurannya dibayarin sama pemerintah. Ada juga. Ada juga. Alhamdulillah. Jadi ada programnya, kalau yang mampu membayar ada untuk kelasnya 1, 2, 3. Iya. Untuk yang tidak mampu, dia bisa mengajukan surat keterangan tidak mampu ya. Iya. Nanti dia bisa masuk DTKS, lalu kemudian didaftarkan ke peserta PBI. Jadi opsinya banyak. Iya. Jadi kalaupun yang nggak mampu pun dia masih bisa daftar sekarang mah. Gitu ya. Gitu Pak Kadir. Alhamdulillah. Jadi ada jalannya gitu ya. Sekarang ini periksa saja kita masuk ke rumah sakit itu udah jutaan loh. Iya. Bener loh. Ya. Makanya sayang kalau tidak masuk BPJS. Benar, Iya kan? Betul. Nah, dari pengalaman Pak Kadir ini kan berarti menurut Pak Kadir memang program jaminan kesehatan itu benar-benar penting ya Pak Kadir ya? Penting sekali. Benar-benar penting sekali. Iya, betul. Apalagi kalau kita program BPJS itu Pak Kadir, kita itu sistemnya gotong royong. Iya. Jadi misalnya saya bayar, Pak Kadir bayar. Ah. Alhamdulillah kita berdua sehat nih. Iya. Ada saudara kita yang sakit, uang kita itu dipakai untuk berobat saudara kita itu. Oh Sistem gitu. gotong royong, makanya sistemnya subsidi silang. Subsidi silang. Jadi makanya kenapa program ini bisa berjalan, karena yang sehat membantu yang sakit, Iya. yang kaya membantu yang miskin. Ah. Itu di situ. Pak Oh, Kadir. namanya subsidi silang Subsidi itu silang, tadi. prinsipnya gotong royong. Gotong royong tadi ya. Iya, jadi emang penting banget BPJS ya Pak Kadir ya. Sangat penting sekali. Iya. Ya. Nah, ngomong Pak Kadir sendiri udah jadi peserta apa belum nih? Belum. Waduh, belum toh. Pak Kadir doang atau sekeluarga udah? Ada yang udah? Ya itu tadi. Iya. Makanya saya ke sini di samping dipanggil. Iya. Saya sebetulnya sudah ada rencana masuk Oh, BPJS iya, sudah iya. beberapa hari yang lalu. Iya. Ya. Saya ke sini juga mau daftar BPJS. Itu kebetulan di sini ada bapak-bapak itu yang bisa bantu saya. Iya. Iya kan? Benar, Pak Kadir. Karena apa? Per wilayah. Betul. Ini kan di pusat Cempaka Pusat. Putih. Pak Kadir di rumah di mana? Saya di Bekasi. Oh, Bekasi. Ada BPJS Bekasi. Pokoknya setelah ini Iya. saya dan keluarga saya pastikan masuk BPJS. Iya, waduh luar biasa ya Pak Iya. Kadir ini benar-benar menginspirasi kita semua dan mengajak kita semua untuk peduli dengan kesehatan dan pentingnya asuransi kesehatan khususnya BPJS ya. Pak Iya Kadir. itu tadi saya bilang untung saya punya aset waktu itu. Kalau tidak Wah habis itu kalau. habis. Waduh benar-benar itu Nggak bisa kerja. nggak bisa kerja. kalau- Bisa habis-habisan. Iya iya iya. Bisa kebayang enggak orang punya nama seperti saya Iya. masa tuanya tidak punya apa-apa. Betul karena Iya kan? kita pasti mikirnya wah Pak Kadir udah jadi artis dari dulu Hmm. sampai sekarang masih dikenal wah harusnya tuh Sultan. So, Tapi karena sakit ya Pak Kadir. ya. Terus semenjak terakhir sakit yang jantung itu Pak Kadir pernah ke rumah sakit lagi atau enggak? Alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah. Ya kita semua doain Pak Kadir sehat terus ya. Alhamdulillah. Penting jangan lupa daftar nanti. Oh iya dong. Benar banget. Pasti daftar. Iya. Ya, sudah dipanggil BPJS saya juga. Istri saya udah ngomel terus Oh di iya, rumah. gitu ya. Iya. Ini sekarang biaya rumah sakit gede nih. Iya, Ayolah, cepet masuk BPJS. Iya. Jangan lupa. Betul. Orang BPJS itu Pak Kadir ya, asalkan ikuti aturan dan Iya. indikasi medis, Ya, ada yang harus cuci darah. Kan kalau dia cuci darah itu seumur hidup ya. ya. Itu ditanggung cuci darahnya. Itu ada tetangga saya, teman saya juga Gimana tuh? ya. Ya, dia punya BPJS, ya. Pilek aja masuk ke rumah sakit. Kayak Itu dari mana? Rumah sakit ngapain? Periksa lah. Oh, mumpung nggak bayar BPJS. Ya,
Emang rujukan. Nanti dia ke Paskes pertama dulu. Kepalanya sakit dikit. Saya lihat kamu hobi banget sih ke rumah sakit sekarang kayak gitu. Ya mumpung gak bayar. Iya. Kalau kita emang sistemnya rujukan. Dari Paskes pertama dulu, kalau masih rujuk baru ke rumah sakit. Nah, podcast ini sebenarnya benar-benar saya tuh pengen banyak banget yang dieksplor dari Pak Kadir. Ya. Sayangnya waktu ini nggak cukup nih Pak Kadir. Nih. Gitu ya? Iya, aduh. Karena itu sebelum kita sudahi nih podcast ini, ada nggak yang mau disampaikan dari Pak Kadir untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya tentang pentingnya kesehatan dan asuransi kesehatan? Itu silakan. Tadi kan sudah ada cuplikan dari saya ya, sedikit saya sampaikan ya. Yaitu tadi kembali saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia ya. Jangan lupa, masalah kesehatan sangat penting sekali. Jadi ini anjuran pemerintah, program pemerintah itu sangat baik sekali. Ikuti BPJS. Ya, jangan sampai kejadian kedua kali seperti saya dulu. Ya, waktu itu memang belum ada BPJS, tapi saya tidak ikut asuransi kesehatan, itu sangat salah sekali. Ya, harta yang kita kumpulkan bertahun-tahun bisa habis hanya untuk berobat saja. Ya, mumpung ada BPJS, saran saya ikuti BPJS demi kesehatan Anda dan keluarga Anda sendiri. Oke? Ayo tepuk tangan dulu nih buat Pak Kadir nih. Luar biasa. Sosok idola, benar-benar menginspirasi, dan Pak Kadir itu bisa belajar dari kesalahan di masa lalu. Iya. Luar biasa sekali memang. Terima kasih banyak Pak Kadir saya atas juga kesempatannya nih. Saya bisa ketemu idola saya langsung ini. Saya juga bisa ketemu Cak Brodin saya. Cak Brodin, brosis. Ya. Coba dong logat Madura dikit. Sate. Taye. Satu lagi inget nih, Pak Kadir itu pernah dulu satu scene filmnya itu sama, kalau nggak salah sama Pak Doyok dan Zulkarnain, sama Dian Nitami. Kalian lagi makan, terus ternyata satenya itu disangkanya daging anjing, daging guguk. Karena ada anjing di bawah. Ternyata anjingnya ada di bawah. Tiap mau ngambil bersuara, langsung akhirnya gak jadi, malah kabur. Saya ingat banget itu scene-nya. Itulah kehebatan sutradara kita. Iya, luar biasa ya. Nah, tadi kan Pak Kadir mau ini nih, mau ke kantor PJS ya? Oh iya. Nah, ayo sekarang aja yuk. Sekarang? Sekalian saya jualan sate di sana.